warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di sini. Tentu kita berharap hadirnya kita di sini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, seperti biasa setiap Selasa dan Rabu menjelang iqamah dikumandangkan, kita melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Tanpa terasa kita sudah masuk surah Al-Baqarah ayat 121. Mungkin ada yang terjemaah yang bertanya, berkata, sepertinya Ustaz menyampaikan kajian Bani Israel terus saja kayak Israel. Karena kebetulan Bapak Ibu, memang ayat yang kita bahas dari ayat 85 sampai 120 ini, itu memang seputar Bani Israel. Sedangkan kita sepakat setiap Selasa Rabu membahas satu ayat. Tentu ayat yang sama akan berpotensi untuk berulang Bapak Ibu, karena memang Al-Quran ini berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang Bapak Ibu? Karena memang manusia itu berubah. Maka banyak sekali ayat berulang-ulang. Maka disebut menurut bagi ayat ala rabbikum tukadziban itu berulang-ulang. Maka disayangkan informasi yang Allah berikan berulang-ulang dalam Al-Quran, tapi kita tidak berulang-ulang membaca Al-Quran. Maka tentu informasi yang berulang-ulang itu tidak ada faedahnya bagi kita. Maka pastikan setiap hari kita baca Al-Quran Bapak Ibu, sehingga informasi berulang-ulang akan kita dapatkan. Kalau sering kita dapatkan, akan menjadi jati diri kita. Jadi sekarang kita masuk Al-Baqarah 121. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Allazina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri kitab, ya'lunahu haqqa tilawati, mereka membacanya sebagaimana mestinya, betul-betul mereka baca. Allazina ulaika yu'minuna bihi, mereka itu yang beriman kepadanya. Wa man yakfur bihi, dan siapa yang ingkar kepadanya, fa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini Al-Baqarah ayat 121 Bapak Ibu. Di ayat sebelumnya sudah kita sampaikan Bapak Ibu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan banyak di antara Bani Israel yang mereka ada di tangan mereka, dan di tangan mereka itu diinformasikan bahwa akan ada Rasul terakhir yang bernama Muhammad, tapi mereka tidak mengikuti kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad tersebut. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Ini luar biasa hikmah yang bisa kita ambil.
Sehingga Al-Quran yang ada di tangan kita, garansi Allah menyelamatkan dunia dan akhirat, benar-benar kita terselamatkan dunia kita dan akhirat kita. Yang pertama, Bapak Ibu, membaca Al-Quran bukan sekedar menghafalkannya. Tilawah yang benar yang Allah katakan di sini, jelas Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitab ya'tluna haqqa tilawah. Apa itu haqqa tilawah? Betul-betul membacanya, betul-betul memahaminya, dan betul-betul mengamalkannya. Tiga komponen ini harus hidup dalam diri pribadi kita. Kalau ini sudah ada, Bapak Ibu, maka dunia, hasanah dunia akan menjadi milik kita, hasanah akhirat akan menjadi milik kita, dan kita dijamin terhindar dari api neraka. Bapak Ibu, kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Yang kita butuhkan hidup di dunia ini adalah hasanah. Boleh punya pasangan, boleh tidak punya pasangan, boleh punya harta, boleh tidak punya harta, boleh punya jabatan, dan boleh juga tidak punya jabatan. Yang kita butuhkan bukan jabatan, bukan harta. Yang kita butuhkan ketenangan. Yang kita butuhkan hasanah. Kalau orang benar-benar menjadikan Al-Quran, dia baca, dia pahami, sekaligus dia amalkan. Kaya sekaya-kaya pun dia akan bahagia. Maaf, miskin semiskin pun dia pasti akan bahagia. Sebelum kebahagiaan di akhirat Allah berikan kepadanya. Hikmah yang kedua, Bapak Ibu, keimanan seseorang bisa diukur dari hubungannya dengan Al-Quran. Kalau kita ingin tahu bagaimana tingkat iman kita, kita lihat sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran. Orang yang imannya kuat biasanya dekat dengan Al-Quran. Rasakan apakah kita sudah mengirimkan setiap perganti hari kita membaca Al-Quran. Coba tanya diri kita masing-masing, kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Orang beriman diusahakan jarak kematiannya dengan terakhir dia baca Al-Quran tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Ketika kita meninggal misalnya sore nanti, dipastikan 24 jam sebelumnya kita sudah baca Al-Quran. Maka untuk mewujudkan ini, untuk menggapai ini, wajibkan dalam diri kita, paksakan dalam diri kita, setiap berganti hari kita pastikan kita membaca Al-Quran. Kalau memang benar kita termasuk orang-orang yang hakor tilawati, karena Allah mengatakan di sini ada orang yang benar-benar menjadikan Al-Quran itu sudah hakor tilawati, dan itulah orang yang benar-benar beriman. Bukan tadi kalau minum lagi. Tapi Allah mengatakan orang yang tidak peduli, tidak acuh dengan Al-Quran. Jangan sampai Bapak Ibu, jarak kematian kita yang terakhir kita baca Al-Quran 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau setahun yang lalu. Ramadan ini kita baca Al-Quran, sudah tidak baca lagi. Kemudian kita meninggal mungkin berapa setelah itu, 11 bulan setelah itu, terakhir kita baca Al-Quran 11 bulan yang lalu. Kita khawatirkan karena Allah mengatakan, wa man yakfur bihi, dan barang siapa berpaling daripadanya, wa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Hikmah berikutnya, Bapak Ibu, Al-Quran menjadi cahaya bagi keluarga. Keluarga yang rutin membaca dan memahami Al-Quran, rumahnya pasti diberkahi. Sudah terbukti, Bapak Ibu, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mengalir darahnya dengan zikir dengan Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu, di Jepang sana sudah ditemukan orang-orang yang biasa mendengarkan orang musik-musik yang nadanya nada benar, tapi bisa menenangkan darah-darah yang ada dalam tubuhnya. Apalagi kalau kita mendengarkan setiap saat Al-Quran pada aliran-aliran darah kita. Makanya Bapak Ibu, orang yang benar-benar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan Al-Quran itu mengalir dari darah-darahnya, pasti dan pasti dia akan tenang, Bapak Ibu. Dan ketenangan inilah yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, berkenaan dengan Al-Quran Allah dalam surah Al-Fatihah ayat 121, di mana Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita ingin, Bapak Ibu, meninggal dunia sebaik-baik manusia, maka belajar kita belajar Al-Quran. Tidak ada waktunya untuk terlambat belajar Al-Quran. Setelah kita memahami Al-Quran, tolong kita untuk mengajarkannya. Tidak usah jauh-jauh, kita ajarkan anak kita, kita ajarkan kepada anak kita. Kalau itu sudah kita lakukan, kita termasuk sebaik-baik manusia. Kemudian Rasulullah mengatakan,
Al-Quran akan menjadi hujah bagimu atau hujah atasmu. Kita perlu taat dengan Al-Quran. Banyak sekali dosa-dosa kita Bapak Ibu. Ketika kita membiasakan melazimkan baca Al-Quran, harapan kita ketika kita meninggal nanti agar dosa-dosa kita tertutupi dengan hujah Al-Quran yang kita baca setiap hari. Bapak Ibu, harapan kami apa yang kami sampaikan, kami dan semua yang mendengar ini istiqomah setiap berganti hari. Pastikan kita baca Al-Quran. Setidak-tidaknya menjelang tidur kita baca surat Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan Al-Quran menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.